Shalom Bapak Ibu dan Saudara, senang sekali kita berjumpa kembali dalam Weekly Guide Komsel. Tentunya hari ini kita sedang membahas tentang Parables of Jesus atau perumpamaan yang Yesus seringkali ajarkan. Nah, kalau saya membaca di Alkitab, paling tidak ketika saya mencari tahu ada sekitar 36 perumpamaan di Alkitab secara total. 15 ditemukan dalam Matius, 6 ditemukan di dalam Markus, 4-nya adalah hal yang diulang. Kemudian di Lukas yang paling banyak, ada 35 yang muncul tentang perumpamaan di kitab Lukas. 16-nya itu diulang dan 19-nya itu yang unik. Mengapa begitu banyak Yesus mengajar dalam perumpamaan? At least ada 4 hal yang saya akan sharingkan hari ini. Mengapa Yesus berbicara kepada mereka di dalam perumpamaan. Yang pertama, itu untuk menggenapi nubuatan. Pemazmur Asaf di Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan bahwa akan ada orang atau pribadi atau Yesus itu lebih tepatnya yang akan mengajar di dalam perumpamaan. Dan itu digenapi Yesus ketika di Matius pasal 13 sampai 34 35 dikatakan demikian. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi Yesus bukan hanya mengenapi sebuah nubuatan, bagaimana dia mengajarkan hanya mengajarkan sebuah perumpamaan saja Bapak Ibu. Tapi dia justru juga mengenapi tentang nubuatan, tentang kehidupan dia, pelayanan, kematian, penguburan, bahkan kebangkitannya. Yang kedua, dia menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan kebenaran. Supaya kebenaran bisa dimengerti dengan lebih baik. Sebagai contoh, dia mengambil perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati di kitab Lukas pada waktu itu untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang siapakah sesamanya. Sesamanya bukan hanya orang dalam satu ras yang sama, tapi ternyata orang-orang di sekeliling yang membutuhkan adalah orang-orang yang disebutkan sesama pada waktu itu. Jadi dia menggambarkan sebuah penjelasan tentang kebenaran dengan cara yang lebih simpel Bapak Ibu. Yang ketiga, dia membuat kebenaran itu menjadi relevan dan praktis. Sekitar 25% dari isi Alkitab terdiri dari sila, hukum, dan kebenaran yang banyak tentunya. Dan 75% lainnya terdiri dari kisah atau orang-orang yang nyata yang menunjukkan bagaimana mereka hidup dalam kebenaran. Ada kisah tentang Daud, kisah tentang Yusuf, ada kisah bahkan tentang para rasul pada waktu itu. Supaya mereka bisa melihat dan menunjukkan bagaimana mereka menghidupi sehari-hari kebenaran itu. Dan Yesus mengambil kebenaran praktis dan relevan di hari itu dengan apa? Dia menggambarkan dengan membandingkan kerajaan Allah dengan memancing, memasak, atau mengembalakan, bahkan bertani. Kebenaran itu menjadi hal yang bisa dipahami oleh orang-orang di masa saat itu. Karena sangat praktis dia bisa melihatnya. Bahkan buat hari ini ketika kita baca perumpamaan ini, kita bisa bermain dengan imajinasi kita dan kemudian kita melihat dengan kondisi real ketika memasak atau bertani, kita bisa melihat itu terjadi. Itulah kenapa Yesus mengajar dengan relevan dan praktis. Dan tujuan terakhir menurut saya yang saya lihat adalah untuk membuat setiap pendengarnya atau kita orang-orang percaya bisa mengingat lebih lama lagi. Kita ingat beberapa perumpamaan mungkin sampai hari ini, bahkan di Matius 13 ada beberapa perumpamaan yang dikatakan bahas. Mungkin tanpa kita baca firman, beberapa di antara Bapak Ibu masih ingat sampai hari ini. Itulah yang membuat Yesus mengajar di dalam perumpamaan. Masuk ke dalam Matius pasal yang ke-13 Bapak Ibu, dia mengajarkan yang pertama ada tentang perumpamaan tentang penabur. Dan mungkin buat di antara kita ingat sekali, kata ada orang yang menabur, kemudian benih ini jatuh ke beberapa tempat, dan kemudian apa yang terjadi kepada benih itu. Yang pertama, benih itu jatuh di jalan, kemudian dimakan burung. Dia gambarkan benih itu mewakili orang-orang yang mendengar pesan, tapi segera, nggak lama, kebenaran itu hilang. Orang-orang Kristen yang cuma mendengar, tapi tidak menjalani kehidupan kekristenan mereka dengan sungguh-sungguh.
digambarkan dengan hal yang seperti itu. Bahkan selanjutnya, beberapa benih jatuh di tanah yang berbatu, hanya memiliki sedikit tanah, kemudian benih segera bertunas, tapi ketika matahari terbit, dia membakar tanaman yang masih muda tunas itu, Bapak Ibu. Itu digambarkan tentang benih yang di tanah yang berbatu, melambangkan orang yang menanggapi dengan antusias. Mereka baca firman, mereka sungguh-sungguh, tapi ketika penganiayaan atau masa-masa sulit ada, mereka gugur imannya. Atau yang berikutnya, beberapa jenis jatuh di antara semak duri, kemudian tumbuh dan mencekik tanaman itu. Dia menggambarkan di perumpamaan ini dengan kekhawatiran yang ada. Bahkan selanjutnya, ini yang paling menarik, beberapa benih jatuh ke dalam tanah yang baik dan kemudian berbuah. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil perumpamaan ini untuk kau bisa diskusi tentang komunitas selmu. Bagaimana hari-hari ini? Apa yang kau alami di tengah-tengah kondisi ini ketika kita membaca firman setiap hari? Mana yang sering kali kita hadapi, Bapak Ibu? Apakah yang pertama? Apakah yang kedua? Apakah yang ketiga? Atau yang keempat? Pakailah waktu ini untuk Bapak Ibu berdiskusi dan bercerita. Saya percaya momen ini bukan momen yang mudah. Pandemi sudah berjalan mungkin hampir 1 tahun lamanya di Indonesia. Bagaimana kehidupan kita ketika baca firman? Apakah seringkali situasi yang sulit yang membuat kita tidak mempraktekkan firman, atau justru kekhawatiran yang mulai menggerogoti iman kita? Ambillah waktu Bapak Ibu untuk kau bercerita di tengah komselmu. Mungkin kau akan mengambil perumpamaan yang pertama ini untuk jadi bahan di tengah-tengah komunitas sel Bapak Ibu. Nah, ketika selesai nanti Bapak Ibu dengan cerita itu, ambillah waktu untuk saling mendoakan. Jangan takut untuk kau terbuka di tengah komselmu, apakah ketakutan atau kekhawatiran yang kau hadapi, atau lebih situasi sulit yang hari ini menghimpit sehingga membuat Bapak Ibu tidak bisa mempraktikkan firman Tuhan. Itu perumpamaan yang pertama, Bapak Ibu. Atau perumpamaan yang kedua bicara tentang lalang di antara gandum, yang sebetulnya penjelasannya ada di perikop setelah dari perumpamaan berikutnya. Dan perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini dijelaskan Yesus di ayat 36 sampai 43. Bapak Ibu bisa ambil itu juga, atau Bapak Ibu mengambil perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi ini, dia menggambarkan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sawi yang kecil, yang diambil kemudian ditanam dan kemudian dia bertumbuh secara besar, dan akhirnya apa yang terjadi? Ada burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Dan bahkan bukan yang terakhir, tapi yang berikutnya, ada perumpamaan tentang ragi. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu semua ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dan ketika Bapak Ibu membaca tentang ragi, kita bisa belajar dari minggu lalu, the core teaching of Jesus, bahwa Yesus mengajar firman, dia menghit atau mau supaya hatinya berubah. Ketika benih firman masuk ke dalam tanah yang benar, itu seperti ragi juga, yang akan membuat kehidupan kita bisa berubah dari dalam tentunya. Ragi menjadi contoh yang real, bahwa kehidupan kita ketika kita dengan sungguh-sungguh baca firman Tuhan, ada perubahan demi perubahan. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil perumpamaan ini dalam satu perikop tentang biji sawi dan ragi juga. Diskusikan bagaimana firman Tuhan di tahun 2021 ini, apakah yang membuat Bapak Ibu berubah, atau Bapak Ibu bisa mengambil evaluasi di tahun lalu dan perubahan apa yang Bapak Ibu rindukan terjadi di tahun 2021 lewat perumpamaan ini. Apakah firman hari ini Bapak Ibu hidupi dengan sungguh-sungguh, dan perubahan apa yang terjadi, atau perubahan apa yang Bapak Ibu diharapkan terjadi di tahun ini. Dan perubahan berikutnya adalah tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Nah, perumpamaan ini kalau nanti Bapak Ibu membaca dengan menarik gitu ya, ini adalah perumpamaan yang kita juga bisa belajar untuk evaluasi juga. Apakah kehidupan kita menganggap kerajaan Allah dan kebenarannya itu penting sampai kita mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh mungkin kita bisa bertanya lewat perumpamaan ini, apakah yang Bapak Ibu lihat pertama kali ketika bangun tidur? Apakah handphonemu, Bapak Ibu? Ya, mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang membaca firman Tuhan kemudian lihat handphone karena lihat jam berapa dia bangun. Tapi mungkin ada beberapa rekan-rekan yang lain bukan hanya baca jamnya, dia mulai lihat Instagram dulu, dia cari baca berita dulu tanpa dia mencari firman terlebih dahulu. Ini hanya gambaran simpel untuk menjelaskan apakah masih
kebenaran itu kita anggap menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Mungkin bukan pagi, mungkin malam hari juga bisa. Saya mengambil bersama dengan keluarga, tentunya waktu malam untuk kami berdoa bersama dengan anak, tapi juga bercerita tentang firman Tuhan. Tentunya kisah firman Tuhan ketika diajarkan dengan perumpamaan atau kisah yang menarik akan mudah diingat. Bahkan anak saya ketika kami malam, kadang-kadang saya bertanya, mau cerita tentang apa? Ada kisah tentang Daud, dia belum bisa ngomong Daud dengan baik, tapi dia dan kami tahu itu adalah cerita tentang Daud. Maka saya bersama dengan istri menjelaskan ada Daud dan Goliat, dan kami bermain peran di momen itu, bagaimana situasi Daud dan Goliat ketika dia melempar batu, kemudian dia jatuh. Dan kita bercerita bahwa Yesus menjagai seorang bernama Daud dan memenangkan pertandingan di hari itu. Dan itu saya mau mengajar kepada anak saya pada momen malam itu bahwa kebenaranlah yang terutama. Kita mesti cari kebenaran terlebih dahulu, kemudian kami berdoa. Nah, bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu hari-hari ini? Apakah perumpamaan ini juga Bapak Ibu bisa ambil untuk engkau bisa mengevaluasi di awal tahun ini, di minggu ke-3 Januari ini, atau minggu kedua dalam Weekly Guide Komsel ini, untuk kau mengevaluasi di tengah-tengah komselmu. Masihkah kerajaan Allah menjadi yang terutama? Dan yang terakhir adalah perumpamaan tentang pukat, Bapak Ibu. Perumpamaan tentang pukat mungkin hampir mirip dengan perumpamaan yang sebelumnya tentang lalang dan diantara gandum. Total sekitar ada 7 perumpamaan, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa ambil di minggu ini untuk Bapak Ibu pilih mana yang kira-kira engkau mau untuk kau diskusikan di tengah komsel. Tidak perlu semuanya, ambil satu perumpamaan dan kemudian Bapak Ibu diskusikan. Setelah kau berdiskusi di tengah komselmu, jangan takut untuk terbuka bagaimana kondisimu hari ini. Entah tadi tentang hatimu, entah tadi tentang kerajaan surga itu seperti mutiara yang berharga, apakah kau masih memprioritaskan firman Tuhan. Izinkanlah momen ini jadi momen terbuka. Supaya apa, Bapak Ibu? Di tahun 2021, kita semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mulai bertindak. Karena saya percaya, justru di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, kerajaan Allah akan membuktikan bahwa itu tidak akan tergoncangkan. Selamat berkomsel Bapak Ibu, dan saya percaya biarlah perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan setiap hari itu merema dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengambil kebenarannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.